Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga Allah selalu melindungi kita semua ya. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar dimulai, Ustazah meminta agar anak-anak berdoa terlebih dahulu, berdoa masing-masing seperti biasa. Kalau sudah berdoa, bukunya disiapkan yang tema ketiga. Dibuka halaman 4 sambil disimak ya. Pernahkah kamu ditanya tentang letak rumahmu? Nah, Mas Mbak bakal lebih mudah kalau menjelaskan letak rumah dengan menggunakan denah. Nah, denah itu apa Ustazah? Ini adalah salah satu contoh denah. Denah itu adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Misalkan nih, mau tahu rumahnya Siti di mana? Nah, kita bisa melihat dari denah ini, rumahnya Siti ternyata ada di sebelah kiri rumah Adi dan di sebelah kanan rumahnya Ayu. Loh, kok bisa Ustazah? Nah, kita perhatikan secara seksama. Misalkan kita berdiri di depan rumah Adi. Kita berdiri menghadapnya ke jalan ya. Nah, kita berdiri di sini nih. Ustazah ada gambar manusia di sini menghadap rumah Adi. Menghadap jalan. Jalannya namanya Jalan Ki Hajar Dewantara. Misalkan orangnya ini berjalan di depan rumah Siti. Sampai rumah Siti, berarti kita bisa tahu nih kalau rumah Siti ini berada di sebelah kirinya rumah Adi. Sambil dibayangkan ya, misalkan lagi berdirinya di depan rumah Ayu. Orangnya berdiri di depan rumah Ayu, menghadap ke jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelah kanan rumah Ayu ada rumah siapa? Ada rumahnya Siti. Paham sampai sini? Sekarang kita baca denah lagi. Kalau kita berhentinya berdiri di depan rumah Siti. Nah, di depan rumah Siti ada rumah siapa? Ada rumah siapa? Ada bangunan siapa ya? Ada bangunan apa ya di depan rumah Siti? Kita bisa lihat nih, rumah Siti ada di sini. Nah, bangunannya ada di sini di depannya. Berarti di depan rumah Siti terdapat musola. Sekarang kita harus tahu kosakata apa yang sering dipakai pada denah. Misalnya di depan rumah. Tadi ya contohnya ya, di depan rumah Siti ada apa? Ada musola. Kemudian di belakang rumah. Lalu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Itu yang biasa digunakan ya, dan lain-lain. Oke, sekarang kita buka halaman 4. Kita lihat denah tadi. Sebelumnya kita baca dulu ya bacaan di halaman 4. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti terdapat rumah Adi. Ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti
ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Kalau sudah dibaca, kita menjawab pertanyaan di halaman 5. Yuk kita jawab bersama-sama. Nomor 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Nah, tadi ada di bacaan. Ini rumah Siti di sini, berarti sebelah kanannya ada di sini atau sini? Sebelah kanan rumah Siti berarti di sini. Jawabannya adalah Adi. Ya, ada rumah Adi di situ. Jadi yang tinggal ada Adi. Nomor 2. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri? Nah, kiri berarti kalau kita berdiri di depan rumah Siti dan menghadap ke jalan, kirinya ada rumah siapa nih? Ada rumahnya Ayu. Berarti yang tinggal di sebelah kiri jawabannya Ayu. Nomor 3. Di manakah rumah Siti? Nah, rumah Siti ini di mana ya? Kalau menurut bacaan, jawabannya berarti di antara rumah Ayu dan rumah Adi. Atau ada yang menjawab Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25 juga boleh. Sekarang nomor 4. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ayo, berapa tadi di bacaan? Halaman 5. Jawabannya Rp1.000. Halaman 6 ada menyambungkan, mencari jawaban yang sesuai. Yang pertama, rumah yang terletak di ujung kanan adalah, kita lihat ujung kanan. Yang mana ya ujung kanan? Yang rumah Adi atau rumah Ayu? Nah, karena tadi kita membayangkan kalau kita menghadapnya ke jalan. Nah, kalau kita menghadap ke jalan, kira-kira yang di sebelah kanan itu rumah Adi atau rumah Ayu? Nah, jawabannya adalah rumah Adi. Oke, kita hubungkan jawabannya ke tulisan rumah Adi. Nah, seperti ini. Cukup. Yang kedua, di depan rumah Siti terdapat, rumah Siti di mana? Di sini. Di depannya ada musola. Berarti jawabannya musola. Nah, lanjut nomor 3. Rumah yang terletak di ujung kiri. Nah, karena ujung kanan tadi rumah Adi, berarti yang di kiri adalah rumah Ayu. Kita cari tulisan rumah Ayu dan kita hubungkan. Selanjutnya yang terakhir, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah, yang terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu adalah rumah Siti. Ya, rumah Siti ini ada di tengah-tengah. Berarti jawabannya adalah rumah Siti. Kita hubungkan. Oke. Lanjutkan lagi untuk membaca denah, dibuka halaman ke-14. Halaman 14. Bagi yang sudah dibuka, kita lihat dulu di sini ada jalan, namanya Jalan Ki Hajar Dewantara. Ada banyak rumah di sini. Ada rumah Budi, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, rumah Rama, ada Posyandu, ada rumah Bayu,
ada musola, ada toko, dan ada pos kamling. Ada banyak ya ternyata. Nah, setelah kalian mengamati rumah dan bangunan yang lainnya, kita bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 14 dan halaman 15. Nah, seperti biasa, kalau mengerjakan tentang denah, hadapkan diri kita di jalan. Tubuh kita menghadap ke jalan. Nah, kalau kita posisinya sedang di sini, berarti tubuh kita menghadapnya ke jalan, ke depan ya. Sama kalau posisi kita ada di sini, di bagian yang sini, tubuh kita menghadapnya ke arah jalannya ya. Bisa dibayangkan kan? Kita jawab bersama yuk. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah. Kita cari dulu rumah Ayu di mana? Nah, di sini. Karena badan kita, tubuh kita menghadap ke Jalan Ki Hajar Dewantara, maka sebelah kanannya ada di sini atau di sini. Ya, betul. Jawabannya ke arah rumah Siti. Berarti sebelah rumah kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Oke, sambil ditulis ya. Selanjutnya, di samping kiri musola adalah rumah. Kita cari musola. Nah, ini dia musola. Di sebelah kirinya ada rumah. Mudah sekali. Tidak perlu berpikir lebih lama karena tubuh kita menghadap ke jalan. Berarti rumah Bayu. Jawabannya Bayu. Lanjut. Nomor 3. Di samping kiri rumah Siti adalah rumah. Rumah Siti ada di sini. Samping kirinya berarti di sini. Jawabannya rumah Ayu. Lanjut. Di samping kanan rumah Adi adalah rumah. Adi rumahnya di sini. Samping kanannya berarti ada di sini. Berarti jawabannya rumah Budi. Selanjutnya, di depan rumah Bayu adalah rumah. Kita cari rumah Bayu. Di sini ya rumah Bayu nih, yang warna kuning. Di depannya ada rumah siapa ini di depannya sini? Ada rumah Adi. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan di halaman 15. Di depan posyandu adalah rumah. Posyandu di sebelah sini nih. Di depannya berarti ada rumah Budi. Selanjutnya, di samping kanan toko adalah toko berwarna merah muda. Di samping kanannya berarti di sebelah sini ada pos kamling. Lanjut, di depan rumah Rama adalah, kita cari rumah Rama. Nah, ini dia rumah Rama. Pertanyaannya adalah di depannya. Berarti ada bangunan pos kamling. Lalu di depan toko adalah rumah. Toko ada di sini. Di depannya berarti ada rumah Ayu. Terakhir, di samping kiri rumah Adi adalah rumah. Rumah Adi ada di sini. Nah, jangan lupa dibayangkan tubuh kita menghadap ke arah jalan. Kalau di samping kiri berarti di sebelah sini. Jawabannya adalah rumah Siti. Setelah kita belajar denah, kita mengerti denah tentang rumah, tentang jalan, seperti apa? Kita sekarang belajar tentang tugas sehari-hari di rumah. Nah, kemarin saat pelajaran PPKN, tugas sehari-hari di rumah ada apa saja? Misalkan nih, ada merapikan tempat tidur. Nah, kita bisa mengenal kosakata merapikan.
Kita lanjut. Ada kosakata apa lagi ya? Memasak. Nah, biasanya tugas sehari-hari yang menggunakan kata memasak adalah membantu ibu memasak di dapur. Ada lagi kosakata membantu. Nah, tadi membantu ibu memasak atau membantu ayah membersihkan kendaraan. Mencuci. Nah, biasanya dipakai untuk kalimat mencuci piring dan lain sebagainya. Ada kosakata sarapan. Ada kosakata menyiapkan. Ada apa lagi ya? Oh, sudah. Oke, kita lanjutkan untuk membaca teks berikut. Siti anak yang rajin. Setiap pagi, Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Dari teks berikut, kita bisa tahu nih, tugas sehari-hari di rumah anggota keluarga kita itu apa? Nah, dari tugas sehari-hari di rumah ini juga kita juga tahu ternyata ada kosakata yang digarisbawahi, merapikan, sarapan, dan lain-lainnya. Kira-kira arti dari kosakata-kosakata yang digarisbawahi ini apa sih? Kosakata yang digarisbawahi ini. Yang pertama ada kosakata merapikan. Arti atau makna dari merapikan itu adalah membuat teratur atau membuat apik. Nah, biar bisa baik. Karena setelah dibuat teratur tempat tidurnya akan lebih apik, akan lebih baik gitu. Selanjutnya ada kosakata memasak. Kosakata memasak ini artinya memasak itu adalah mengolah makanan dari yang mentah menjadi barang jadi yang sudah bisa dimakan. Itu. Lanjut ada kosakata sarapan. Makna dari sarapan itu adalah makan di pagi hari. Itu namanya sarapan. Lalu ada membantu. Arti dari membantu, membantu ini sama dengan menolong. Jadi artinya menolong itu adalah membantu. Artinya membantu itu juga menolong, gitu ya. Selanjutnya ada menyiapkan. Menyiapkan memiliki makna menyediakan. Jadi menyiapkan dan menyediakan ini adalah sama artinya ya. Kemudian ada mencuci. Mencuci itu artinya membersihkan dengan air. Nah, kalau membersihkan saja ada berbagai macam membersihkan nih, bisa membersihkan lantai. Nah, kalau mencuci lebih detail ditulis membersihkan dengan air. Selanjutnya ada membantu. Nah, membantu ini bisa diartikan dengan menolong, sama saja ya. Setelah kita mengenal kosakata dalam kalimat, sekarang kita lengkapi kalimat nomor 1 sampai nomor 6 dengan kata-kata di kotak bawah ini. Nah, di sini ada 6 kata. Ada bertengkar, kerjasama, menendang, menggiring, bola, dan membantu. Dari 6 kata ini, kita masukkan ke dalam kalimat yang sesuai. Oke, kita coba mengerjakan nomor 1.
Bermain kucing-kucingan dilakukan dengan, jawabannya apa ya yang sesuai ya? Apakah dengan membantu? Atau dengan bola? Atau dengan bertengkar? Hayo jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah kerjasama. Silahkan ditulis jawabannya nomor 1 dan untuk nomor 2 sampai dengan nomor 6 bisa dikerjakan di rumah sendiri. Nah, soalnya itu ada di LKS tema 3 halaman 19. Bisa dibuka di sana. Kalau sudah selesai seperti biasa, difoto dan dikirim ke WA Ustazah. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.